Kami di kelompok 5. Kami sedang berada di hutan kota Ahmad Yani. Di sini kami akan mengamati dan menganalisis ekosistem darat yang ada di hutan kota ini. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Marcelia Ramdana dengan NIM J0413221015. Di sini saya sedang berada di hutan kota Ahmad Yani, Kota Bogor. Di sini saya akan mengamati dan menganalisis apa saja ekosistem darat yang ada di hutan kota ini. Untuk itu, ikuti terus yuk. Nah, di sini ada pohon beringin dan pohon bambu ya guys. Mereka termasuk dalam golongan biotik dalam ekosistem darat. Nah, selanjutnya ada kaki seribu. Dia termasuk komponen biotik. Selanjutnya ada cacing tanah. Cacing tanah itu termasuk dekomposer karena dia sangat baik untuk kesuburan tanah. Nah, selanjutnya ada sinar matahari nih. Dia termasuk komponen abiotik. Selain matahari, ada batu yang berperan sebagai komponen abiotik. Nah, selain batu ini juga ada daun kering. Dia berperan sebagai komponen abiotik. Nah, di sini ada jamur. Jamur ini termasuk komponen biotik. Selanjutnya ada pohon belimbing. Dia berfungsi sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya ada bunga-bunga ini sangat berperan penting untuk proses penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Di sini saya melihat kupu-kupu dan simbiosis yang dilakukan adalah simbiosis mutualisme. Tumbuhan ini termasuk komensalisme karena satu pihak merasa diuntungkan dan satu pihak lagi tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Selanjutnya ada pohon pucuk merah. Ini termasuk tumbuhan biotik. Selanjutnya ada burung. Burung termasuk konsumen sekunder karena dia termasuk konsumen 2, bukan produsen. Dan dia termasuk dalam komponen biotik. Selanjutnya ada lumut. Lumut berperan sebagai komponen biotik dalam ekosistem darat. Sekian video dari saya. Bila banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Muladi dengan NIM J0413221129. Di sini saya sedang berada di hutan kota Ahmad Yani di Kota Bogor. Saya sedang meneliti atau sedang mengamati ekosistem darat yang berada di sini. Yang pertama di sini saya menemukan pohon cempaka sebagai produsen atau penghasil oksigen. Lalu di sini saya menemukan jamur sebagai dekomposer. Di sini saya menemukan tanaman paku yang terjadi hubungan simbiosis komensalisme, yaitu yang satu dirugikan dan yang satu lagi diuntungkan. Tanaman paku diuntungkan karena dia mendapat tempat tinggal. Di sini terdapat bunga Costus spiralis yang sedang dikerumuni oleh semut. Nah, di sini terjadi sebuah simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu dua-duanya saling diuntungkan. Tanaman tersebut diuntungkan karena untuk membantu proses pembuahan. Di sini juga saya menemukan kucing, yaitu sebagai konsumen tingkat 3. Di sini saya menemukan burung juga, yaitu sebagai produsen tingkat 2. Di sini ada tumpukan sampah sebagai komponen abiotik. Selain tumpukan sampah, komponen abiotik ada suhu, ada udara, ada karbon dioksida dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menemukan bayam malabar. Bayam malabar ini sebagai produsen yang menghasilkan oksigen. Dan yang terakhir saya menemukan pohon pisang kipas, yaitu sebagai
produsen yang menghasilkan oksigen juga, sama seperti pohon lainnya. Jadi di ekosistem darat ini ada komponen biotik dan abiotik dan terjadi sebuah simbiosis. Semuanya kita sudah selesai mengamati ekosistem darat di taman kota ini. Sekarang kita mau balik lagi untuk membuat laporan hasil praktik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Rizky dengan nomor induk mahasiswa J0413-22198 dari kelompok 5. Di sini saya sedang berada di Taman Kota Ahmad Yani. Di sini untuk melakukan suatu pengamatan tentang ekosistem darat yang ada di Taman Kota ataupun hutan kota Ahmad Yani ini. Nah, di sini saya menemukan pohon dengan jamur di bawahnya. Jamur di sini berfungsi sebagai dekomposer ataupun pengurai dari pohon tersebut. Kemudian di sekitar pohon saya menemukan kaki 1000. Di sini juga sebagai dekomposer atau pengurai. Saya juga menemukan hubungan antara komponen biotik dengan abiotik, yaitu adalah sinar matahari dengan tumbuhan yang ada di sekitar. Di sisi lain terdapat komponen biotik lainnya seperti batu dan sampah organik. Nah, di sini ada pohon dengan tumbuhan paku. Ini merupakan suatu simbiosis komensalisme. Di sini juga terdapat bangkai pohon dengan jamurnya yang berfungsi sebagai dekomposer. Di sisi lain juga terdapat cacing tanah yang berfungsi sebagai dekomposer. Di ekosistem ini saya juga menjumpai kucing sebagai konsumen tingkat 3. Saya juga menemukan tumbuhan pohon pisang kipas dengan di sekelilingnya ditumbuhi oleh lumut dan juga banyak sampah organik. Terdapat burung. Ini adalah merupakan proses biotik dengan biotik, di mana pohon merupakan produsennya dan burung sebagai konsumen pertamanya. Setelah melakukan pengamatan di hutan kota, ternyata hutan kota adalah ekosistem darat. Nah, di ekosistem darat ini memiliki beberapa interaksi, yaitu biotik dengan biotik, biotik dengan biotik, dan abiotik dengan abiotik. Saya menemukan interaksi antara biotik dengan biotik adalah burung memakan buah dari pohon, dan pohon merupakan adalah produsen utama, dan burung merupakan dari konsumen kedua. Dan untuk interaksi biotik dengan abiotik adalah sinar matahari dengan tumbuhan-tumbuhan di sekitar, di mana tumbuhan-tumbuhan di sekitar membuka sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ranjani dari program studi teknik dan manajemen lingkungan. Kali ini saya berada di Taman Kota Ahmad Yani, akan mengamati tentang ekosistem darat yang ada di taman ini. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Sinar matahari merupakan komponen abiotik. Tanah dan daun kering juga termasuk komponen abiotik. Udara juga termasuk komponen abiotik. Tanaman merupakan biotik. Tanaman berperan sebagai produsen di ekosistem.
Semut merupakan konsumen 1. Kupu-kupu juga termasuk ke dalam konsumen 1. Kupu-kupu menghisap nektar pada bunga sehingga menghasilkan simbiosis mutualisme, karena kupu-kupu dapat membantu penyerbukan pada bunga dan kupu-kupu mendapatkan makanan nektar dari bunga. Burung merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan serangga. Halo semuanya, nama saya Alivia Tafairibani. Saat ini saya sedang berada di Hutan Kota Ahmad Yani mengerjakan tugas praktikum ekologi, yaitu mengamati ekosistem darat yang ada di sini. Di sini saya akan menunjukkan beberapa komponen abiotik yang ada di ekosistem darat ini. Di tanaman pacing merah tadi terdapat banyak semut. Nah, semut yang ada di pacing merah itu sebenarnya memiliki manfaat. Yang pertama adalah semut membantu penyerbukan. Jadi semut mentransfer serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lain. Selain itu, semut juga untuk melindungi tumbuhan dari hama yang akan merusak tanaman tersebut. Pohon dan tanaman yang berada di ekosistem darat ini berperan sebagai produsen, yaitu menjadi makanan oleh konsumen 1. Semut juga memiliki peran bagi pohon. Yang pertama, membantu penyerbukan. Yang kedua adalah semut membantu penyerapan air untuk pohon tersebut.